Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Artinya anak ibu semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Baik, sebelumnya ada baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi kehadiran terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajarannya ya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, dari absen yang telah Ibu absen ya, ke semuanya terlihat bahwa anak Ibu hadir semua ya. Alhamdulillah. Pembelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak Ibu semuanya. Anak Ibu dapat melihat gambar di samping ini? Oke, baik. Dapat dilihat ya. Bahwa gambar di samping ini adalah kegiatan aktivitas berolahraga yang sering kita dilakukan. Ada yang tahu tujuan dari kegiatan berolahraga di samping itu apa? Baik, silahkan. Ya, benar. Kegiatan berolahraga ini tujuannya selain untuk menyehatkan tubuh kita, ada juga tujuannya yaitu untuk memperlancar sistem peredaran darah sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Adapun tujuannya kita untuk mengetahui pengertian dari sistem peredaran darah, struktur dan fungsi organ pada sistem peredaran darah, serta proses sistem peredaran darah dan juga gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem peredaran darah. Nah, pastinya anak ibu semuanya akan bertanya nih kepada ibu, apa sih Bu pengertian dari sistem peredaran darah itu? Baik, akan ibu jelaskan ya. Sistem peredaran darah atau yang disebut dengan sistem kardiovaskuler berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata kardia yang berarti jantung dan vaskulum yang berarti pembuluh. Nah, jadi sistem kardiovaskuler ini merupakan suatu sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan seluruh tubuh. Yang mana sistem kardiovaskuler ini berguna untuk mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi, serta mengedarkan hormon dan kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Nah, selanjutnya pada sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah ini memiliki organ-organ pada sistem peredaran darah, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga yaitu darah. Nah, di sini ibu punya gambar pada organ-organ yang ada pada tubuh manusia ya. Yang pertama yaitu organ sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu ada jantung. Bisa dilihat ya, jantung. Yang kedua pembuluh darah, ini pembuluh darah pada manusia, dan yang ini adalah darah. Ini darah ya. Nah, di sini juga ada paru-paru. Baik, anak ibu masih semangat semua ya? Masih dong ya, pastinya ya. Lanjut ya, kita akan membahas bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu organ sistem peredaran darah pada jantung. Nah, pada jantung ini merupakan organ vital atau organ utama yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia. Pada jantung ini berfungsi untuk memompa darah pada tubuh manusia. Jantung ini memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu pada jantung ini memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada serambi atau atrium kanan yang memiliki peran menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu serambi atau atrium kiri yang memiliki peran menerima darah yang mengandung oksigen atau O2 dari seluruh tubuh. Bagian jantung yang ketiga yaitu
bilik kanan atau ventrikel kanan yang memiliki peran memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Nih ya, dan ini kan bilik kanan nih. Nah, pada bilik kanan ini akan memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya pada bagian yang keempat yaitu bilik kiri atau ventrikel kiri yang berperan untuk memompa darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 ke seluruh tubuh. Baik, sampai di sini dapat dipahami anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya ke bagian organ pada sistem peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Nah, pada pembuluh darah ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Atau juga pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah keluar masuk ke jantung. Nah, pada pembuluh darah ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama pembuluh arteri atau nadi, dan yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang berada di tengah sini adalah pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh arteri atau nadi ini merupakan pembuluh yang denyutannya dapat terasa, yang mana denyutannya ini dapat kita rasakan pada sisi pergelangan tangan. Pada manusia, anak ibu bisa mempraktekannya semuanya ya. Nah, pada di sini ada denyut nadi atau pembuluh arteri, dan juga pada sisi sebelah bagian bawah leher sebelah kiri, di situ juga ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, dapat dirasakan kan ya? Nah, selanjutnya pada pembuluh balik atau vena ini denyutannya tidak dapat dirasa. Jadi, denyutannya ini tidak sama dengan denyutan pada pembuluh arteri. Organ yang terakhir atau organ yang ketiga yaitu adalah darah. Nah, ini ya dapat dilihat ya anak-anak ibu semuanya, ini adalah darah. Darah ini merupakan cairan jaringan yang mengalir di dalam pembuluh yang terdiri dari pembuluh darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Pada darah ini berfungsi sebagai alat pertahanan pada tubuh manusia terhadap serangan organisme patogen. Nah, anak ibu semuanya dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar di samping tersebut merupakan gambar sel darah merah atau eritrosit, yang mana sel darah merah atau eritrosit ini berfungsi untuk mengangkut oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya yaitu ada gambar sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih atau leukosit ini berfungsi untuk memakan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang mana jika ada kuman atau virus yang ada di tubuh manusia, maka sel darah putih ini akan berperan untuk memakan kuman atau virus tersebut. Selanjutnya, gambar yang ketiga ada keping-keping darah atau trombosit. Nah, keping-keping darah atau trombosit ini berfungsi dalam pembekuan darah atau penutupan luka. Seperti jika ada luka di tangan kita nih ya anak-anak. Nah, dalam penyembuhan luka itu pasti ada luka tersebut akan mengering. Nah, disitulah keping-keping darah berfungsi dalam penutupan luka sehingga luka tersebut akan kering dan akan sembuh. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai proses sistem peredaran darah. Nah, di sini ibu akan menayangkan video bagaimana proses sistem peredaran darah pada manusia. Untuk anak ibu semuanya, silahkan melihat dan menyimak video yang akan ibu tayangkan ya. Selamat menyaksikan. Nah, sampai di sini dapat dipahami anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah dapat dipahami ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kelompok untuk diskusi pada kali ini ya. Ibu akan membagi 5 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 siswa. Nah, untuk kelompoknya yang bagi anak ibu atau ibu. Baik, bagi sendiri ya. Silahkan dibagi sendiri. Jika sudah, silahkan setorkan nama kelompoknya ke ibu ya. Nanti akan ibu jelaskan untuk tugas kelompoknya. Ibu beri waktu 2 menit ya dari sekarang. Silahkan dibagi anak-anak. Baik, sudah dibagi ya kelompoknya. Nama-namanya sudah disetor ke ibu ini ya. Baik, untuk tugasnya silakan anak ibu mengerjakan soal mengenai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, nanti di dalamnya tolong dijelaskan gejala-gejala dan cara mengatasi gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Jika sudah, hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan ya. Untuk presentasinya urut dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Baik, alhamdulillah presentasi telah selesai dilakukan ya. Beri aplaus untuk kita semua ya. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai gangguan atau penyakit yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan atau penyakit yang ada pada sistem peredaran darah manusia yang pertama yaitu anemia. Anemia ini merupakan penyakit kekurangan darah merah atau eritrosit. Yang kedua yaitu penyakit hipertensi atau yang dikenal dengan kita yaitu darah tinggi. Selanjutnya yaitu penyakit yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan dengan gejala yaitu darah sukar membeku. Nah, adapun cara mengatasi atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari gangguan atau penyakit sistem peredaran darah ini, yang pertama yaitu dengan menjaga sistem kesehatan pada manusia atau sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang sehat, yang jauh dari kolesterol dan gula. Selanjutnya yaitu yang terakhir dengan rutin berolahraga seperti melakukan maraton, lari-lari kecil, ataupun bersepeda. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini, mengingat waktu ya anak ibu semuanya ya. Untuk tugasnya yaitu silakan anak ibu semua membuat model atau media sistem peredaran darah manusia. Nah, tugasnya ini dikumpul pada pertemuan minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Untuk anak ibu semua tetap semangat dalam belajarnya. Jangan putus asa. Dan jangan lupa selalu hadir. Cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.